Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman milih apa kabar semua? Semoga teman sehat. Senang sekali kita bisa berjumpa pada teman-teman milih di channel YouTube Bukumuko. Dalam episode ke-9 Basana, podcast KPU Kabupaten Bukumuko, bincang santai dan bermakna tentang kepemiluan. Bersama saya Denny Setiabudi. Sehari kami adalah Kadif Teknis KPU Kabupaten Bukumuko. Teman-teman, pada episode 9 ini kita telah kedatangan tamu spesial, Ketua Asosiasi Pengajar Politik dan Kebijakan Publik APPKP, yang akan berbagi kita tentang kepemiluan, dan beliau ini tidak asing lagi bagi kita, terutama warga Bukumuko. Dia juga sebagai pengamat kepemiluan, anggota ketua KONI. Mungkin untuk lebih lengkapnya kami persilakan untuk Pak Amrozi untuk mengenal dirinya. Silakan Pak Amrozi. Ya, terima kasih kepada Pak Denny. Alhamdulillah, terima kasih telah diundang dalam podcast yang diselenggarakan oleh KPU itu mengenai dalam judul sebagai kenapa kita harus memilih. Jadi untuk perkenalan mungkin untuk nama saya adalah Amrozi, kemudian saya untuk menjabat sekarang itu sebagai ketua APPKP Kabupaten Bukumuko. Tentu di sini tugas dan fungsinya dari APPKP ini juga sudah membantu penyelenggara sendiri proses pelaksanaan baik itu Bawaslu atau KPU, pemilihan presiden dan bupati kemarin. Kemudian untuk kegiatan saya sebelumnya, saya juga pernah di penyelenggara pemilu sama dengan Ciden ya, salah satu Bawaslu, kemudian saya di KPU, dan untuk terakhir saya juga pernah menjabat ya sebagai ketua KONI ya. Jadi pada kegiatan sekarang saya bergerak di bidang APPKP, kebijakan publik, memberikan informasi tentang kepemiluan untuk masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja untuk sebagai perkenalan Pak Ciden. Luar biasa, CV dari Cik Rozi tadi. Ya. Artinya memang tidak salah hari ini kita mendatangkan beliau sebagai narasumber. Baik, Cik Rozi atau Uda Rozi kita sapa juga. Seperti kita ketahui, kita di Bukumuko pada tahun 2024 kita telah menjalankan pemilu dan pilkada. Kira-kira apa sih, Cik Rozi, pentingnya pemilu itu bagi masyarakat Bukumuko? Ya, untuk pesta demokrasi kita yang disampaikan oleh Gus tadi pada tahun 2024, kita sama-sama sudah saksikan sendiri kenapa pemilu itu penting sekali, bahwa dalam proses pelaksanaannya itu ini adalah bagaimana kita bisa memilih pemimpin dengan tugas dan fungsi masyarakat sendiri untuk memilih pemimpin yang mereka anggap sesuai dengan aspirasi mereka. Jadi kalau seandainya pun secara kepemimpinannya, seandainya dia memilih pemimpinnya itu tidak memiliki tidak sesuai dengan kapasitas atau kapabilitas dari pemimpin itu sendiri, maka itu akan mengakibat oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya bahwa ingin memilih pemimpin yang juga berkualitas, yang ya, berkualitas dan untuk masyarakat begitu, sehingga masyarakat sendiri bisa sejahtera salah satu. Nah, ini kan kita kan dalam setiap pemilu itu kita selalu bersosialisasi ya, bagaimana kepada setiap komponen masyarakat, kelompok itu tentang memilih. Ini mengapa kita harus memilih ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah
tahu bersama kenapa kita harus memilih. Dengan memilih ini adalah hak konstitusi. Jadi hak konstitusi adalah hak, jadi ada kewajiban. Jadi mereka memilih ini adalah pemenangan aspirasi mereka pemimpin, misalnya di kabupaten, misalnya bupati gitu. Itu mereka masyarakat sendiri bisa mengetahui visi misi dari pemimpinnya itu sendiri. Kalau seandainya pemimpinnya itu baik, tentu imbas dari masyarakat tentu akan baik juga. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya pemimpinnya tidak baik, ya tanggung. Jadi itulah tugas kita, bagaimana kita aspirasi kita sebagai pemilih dari masyarakat, memilih pemimpin-pemimpin yang bermanfaat kepada masyarakat kita sendiri, khususnya di kabupaten. Ya, artinya gini ya, artinya memilih ini merupakan hak bagi masyarakat, Ya, bukan kewajiban ya. Iya. Kenapa? Kalau kewajiban tentu tidak ada sanksinya. Jadi kan hak artinya sayang kan masyarakat tidak memilih karena ini kan hanya 5 tahun sekali. Ya. Nah, pun kalau salah pilih kita dampaknya 5 tahun depan kita mendapatkan pemimpin yang tidak amanah dan kurang berintegritas dan kurang baik gitu Pak Rozi ya. Iya. Nah sekarang kalau kita kembali ke pemilu kemarin, bagaimana Cik Rozi melihat perilaku masyarakat Kabupaten Moko dalam melaksanakan pemilu dan pilkada? Ya. Kalau untuk pemilu yang kemarin, kita sudah lihat juga dan memberikan apresiasi lah. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya juga ikut terlibat biarpun sebagai penggiat, salah satu memberikan pendidikan politik kepada penyelenggara pemilu sendiri, bahwa untuk Kabupaten Moko dari tahun 2020 itu KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu untuk partisipasinya itu nggak salah saya itu 7% itu ya. persen lah begitu. Jadi untuk peningkatannya untuk 2024 ini 88 lebih dikit lah begitu untuk partisipasinya. Jadi untuk peningkatan bagaimana partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu. Jadi harapan kita kedepannya nanti itu bisa lebih meningkat lagi gitu. Jadi berjalan dengan baik untuk segi dari partisipasi pemilihnya itu Pak. Baik. Nah, untuk ke depan ini kan kita kan juga punya target ini kan kepada pemilih pemula. Ya. Dan seperti kita ketahui, Moko-Moko ini kan ada beberapa daerah itu kan sedikit terpencil, ya, jauh. Nah, ini bagaimana peluang menumbuhkan kesan politik terhadap masyarakat yang Moko-Moko khususnya dan daerah jauh yang pada khususnya tersebut. Memang tugas kita bersama sebenarnya di samping KPU sebagai penyelenggara, bagaimana partisipasi tadi. Kemudian untuk yang sangat kita sasarkan di sini adalah yang tertuju seperti pemilih-pemilih ini memang harus mempunyai edukasi dan pendidikan politik terhadap pemilih-pemilih pemula. Itu juga dengan agensinya begitu. Sehingga bagaimana pendidikan politik kepada pemula-pemula yang 17 tahun ke atas ini, bagaimana dia bisa menggunakan hak pilihnya, kemudian dari tugas dari masyarakat sendiri atau penyelenggara sendiri memberikan pendidikan politik sehingga aspirasi mereka yang kita sampaikan tadi mencari pemimpin-pemimpin yang berkualitas seperti apa itu bupati ataupun presidennya, sehingga mereka lebih melek terhadap proses dari pesta demokrasi kita ini. Itu Pak Din. Ya, artinya kita kan ketika kita ingin menemukan kesan berpolitik milik mula, itu kan sebenarnya bukan tugas pemilu, bukan tugas KPU, Ya, betul sekali. bukan tugas Bawaslu, Ya. tetapi tugas kita semua. Ya. Nah, ini Pak, terkait Moko-Moko ini, seperti kita tahu kan Moko-Moko ini kan kabupaten yang sedikit jauh dari kota kabupaten. Di sini juga banyak suku-suku etnis, kelompok.
Ini bagaimana pandangan Cik Rozi terkait dengan demokrasi di Mukomuko ini terkait dengan kelompok etnis, suku, agama tersebut. Ya. Kalau untuk seperti yang saya sampaikan tadi, dari tahun 2009 sampai 2013 saya sebagai penyelenggara pemilu juga di KPU sampai proses di Bawaslu, mungkin Pak Denny sendiri juga terlibat di dalamnya untuk proses tahapan-tahapan yang sedang berjalan itu, proses dari pilkada sampai ke tingkat presiden untuk di Kabupaten Mukomuko, alhamdulillah tidak adanya terjadi pertingkaian lah mengenai apa yang saya katakan di rasa. Jadi saya rasa untuk proses pesta demokrasi di Kabupaten itu berjalan dengan baik dan lancar. Jadi tidak ada pertingkaian antara suku-suku yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Jadi artinya suku-suku etnis itu bukan dasar kita, alasan untuk kita bertikai. Tetapi merupakan modal dasar untuk demokrasi, khususnya pemilu itu sendiri. Betul. Nah, selanjutnya ini terkait ini kan sebuah kata-kata yang gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan, integritas. Kita meminta masyarakat integritas, tetapi kita pun sebagai penyelenggara KPU, Bawaslu ini KPU ya terutama ini wajib berintegritas. Nah, ini gimana pandangan Cik Rozi terkait integritas KPU sendiri dalam beberapa tahun, beberapa kali pemilu terakhir ini? Kayaknya menilai penyelenggara ini dan ya. Jadi pada proses tahapan yang berjalan. Jadi sebagai penyelenggara yang diterapkan di tingkat bawah itu KPU sendiri mungkin perpanjangannya ada PPS juga yang menjual bahwa untuk proses sebagai penyelenggara itu memang dibutuhkan integritas dari penyelenggara itu sendiri. Mungkin salah satunya itu profesional. Kemudian dari penyelenggara yang tingkat kabupatennya tentu harus mempunyai integritas tadi dan profesional. Kemudian dari tahapan-tahapan yang dilaksanakan baik itu pencalonan misalnya itu tidak ada yang disembunyi-sembunyikan sehingga memberikan informasi kepada masyarakat itu sangat penting. Jadi jati diri memang perlu dipertanyakan. Seandainya pun tadi yang kita dikatakan kalau tidak berintegritas, tentu dari proses-proses kita sudah tahu penyelenggaraan pemilu ada di KTP-nya. Tentu masyarakat menilai, seandainya ada laporan dari penyelenggara pemilu dari tingkat bawah tadi, tentu ada sanksi-sanksi yang ditanggung oleh penyelenggara sendiri akibat dari laporan ataupun temuan bahwa penyelenggara itu tidak berintegritas. Jadi diharapkan sampai berintegritas itu ada profesional, itu ada namanya, kemudian jujur tadi, itu yang kita harapkan. Betul ya. Ya. Nah sekarang tolak ukur atau indikatornya penyelenggara di Mukomuko ini sukses menyelenggarakan pemilu kemarin itu kira-kira apa Pak Rozi? Ya, kita lihat sendiri bahwa proses dari tahapan-tahapan yang berjalan itu berjalan dengan lancar. Kemudian tentu kalau ada hambatan itu ada laporan ya. Saya lihat dari pantau dari kecamatan saya sendiri tidak adanya laporan dari masyarakat. Kemudian KPU sendiri sukses melaksanakan dari baik itu pilkada ataupun dari pilpres. Kenapa? Kita bisa lihat tidak sampai adanya ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang penting sekali itu sebenarnya Pak Dedi. Itu Pak Dedi. Itu indikatornya. Nah, ya itu PSU itu kan udah ada. Banyak urusannya. Ya. Memang ada PSU, tapi kayak itu kan proses-prosesnya itu kan kita sudah berdasarkan dengan tahapan dengan aturan yang ada yang dilaksanakan oleh KPU. Jadi pada intinya sini KPU sebagai penyelenggara tidak ada laporan, kemudian tidak ada yang bersengketa di MK. Ini dari Pak Cik Rozi, termasuk dari lembaganya APPKP,
Ini gimana? Ada nggak masukannya bagaimana agar masyarakat menyadari pentingnya pemilih ini? Ya, jadi memang tugas kita di samping penyelenggara dan masyarakat bagaimana baik APPKP sendiri memberikan pendidikan politik pada masyarakat, bagaimana mereka menggunakan hak konstitusinya sehingga tersalur dan apa yang diinginkan oleh pemilu itu sendiri bisa mereka inginkan. Salah satu pemimpin-pemimpin yang mempunyai kriteria yang memperhati masyarakat itu sendiri. Terus apa kira-kira harapan pesan Bapak kepada masyarakat ya agar tetap percaya dan peduli, dan nanti ketika pemilu itu masyarakat secara bersama-sama, secara masif itu mendatangi TPS. Ya, jadi harapan kita bagaimana adanya edukasi dari penyelenggara sendiri. Kita berharap masyarakat kita bisa menggunakan hak pilihnya dan hak konstitusinya sehingga masyarakat bisa memilih dari pemimpin-pemimpin. Jadi tugas kita nantinya sebagai penyelenggara sendiri, harapan kami sebagai masyarakat untuk memberikan pendidikan politik lagi kepada masyarakat, baik itu pemilih pemula ataupun masyarakat yang mempunyai komunitas-komunitas tertentu, sehingga masyarakat bisa, ini hak saya harus menggunakan hak pilih saya. Jadi edukasi itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat sehingga proses pesta demokrasi itu berjalan dengan baik. Itu artinya untuk ini kata kunci edukasi ya, edukasi yang terus menerus ya, masyarakat. Continue lah begitu kepada pemilih-pemilih pemulanya, sehingga kemudian lagi harapannya bagaimana masyarakat bisa mau datang ke TPS menggunakan hak pilihnya tersebut. Jadi tidak jangan sampailah seperti itu. Salah satu tugas dari penyelenggara sendiri dan masyarakat tadi untuk kedepannya, jadi partisipasi mungkin ya udah 88% lebih ya. Mungkin untuk tahun yang berikutnya lagi bisa lebih menitik beratkan ke partisipasi masyarakat untuk menginginkan ikut melek menyampaikan aspirasinya untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Biasa ya. Teman-teman, sahabat pemilih Kabupaten Komuko, nggak terasa kita sudah 30 menit ya, kita bincang sama Pak Rozi tentang mengapa kita memilih. Sebelum kita tutup, teman-teman, kira-kira dari Pak Rozi ini ada nggak closing statementnya terkait dengan podcast kita hari ini? Ya, yang pertama saya sebenarnya selaku Ketua APPKP di Kabupaten Komuko, terima kasih telah mengundang dalam bentuk tugas dari KPU sendiri, kemudian kami dari masyarakat ataupun lembaga tadi, bagaimana kedepannya proses pesta demokrasi kita ini berjalan dengan lancar. Kemudian target kedepannya salah satu partisipasi masyarakat itu bisa lebih meningkat lagi. Tugas kita semua sebenarnya sebagai penyelenggara ataupun masyarakat, pemerintah sekarang ini harus terlibat bagaimana masyarakat target sendiri oleh sebagai penyelenggara, sehingga partisipasi masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasinya dalam rangka memilih pemimpin ke depannya. Itu Pak. Teman-teman, sahabat pemilih Kabupaten Komuko, bahagia sekali hari ini kami KPU kedatangan tamu istimewa kita, Bapak Amrozi. Hari ini undang selaku Ketua Asosiasi Pengajar Politik dan Penyiaran Publik APPK Kabupaten Komuko. Terima kasih atas kesediaan punya untuk hadir di acara kami.
dalam acara podcast KPU Muko-Muko, podcast Basana, bincang santai dan bermakna tentang kepemiluan. Harapan kami, teman-teman, sahabat, tetap selalu memfollow KPU Muko-Muko di FB, YouTube maupun di Instagram. Sekian, salam dari kami, KPU melayani. Sebagai. Ya, Bang,